Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo Bu dosen, perkenalkan nama saya Pilih Prinanda Handali dengan NPM 240908550. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi dalam berbagai konteks dan tujuan. Saat ini, media sosial menjadi salah satu bagian penting dan tak terpisahkan terutama di kehidupan perkotaan yang lebih modern. Platform-platform seperti media sosial, contohnya seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lainnya telah merubah cara kita dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan mendapatkan komunitas. Adapun berbagai konteks pemanfaatan saat ini, media sosial menjadi salah satu bagian penting dan tak terpisahkan, terutama di kehidupan perkotaan yang lebih modern. Platform-platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter telah merubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Adapun pemanfaatan media sosial di berbagai konteks. Satu, yang pertama itu mengenai sosial, untuk membangun dan memperluas jaringan pertemanan. Yang kedua, untuk bertukar kabar dengan keluarga maupun teman. Lalu untuk mengikuti perkembangan tren di lingkungan sosial. Lalu bergabung dan membuat komunitas dengan minat yang sama. Lalu ada berdiskusi dan bertukar pikiran dengan banyak orang. Lalu ada informasi, mendapat berita dan informasi terkini. Lalu dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan. Lalu ada ekonomi dan pariwisata. Untuk yang pertama, membangun brand atau bisnis pribadi, melakukan promosi atau produk pariwisata, lalu berinteraksi dengan pelanggan secara online maupun melalui via WhatsApp ataupun seperti SMS, WhatsApp, dan sebagainya yang digunakan untuk berkomunikasi. Lalu ada politik, mengikuti perkembangan politik, berpartisipasi dalam diskusi politik. Lalu ada dampak. Yang pertama itu dampak positif, memperluas jaringan sosial. Lalu ada mempermudah akses informasi. Lalu memfasilitasi kegiatan ekonomi. Nah, setelahnya ada yang negatif. Yang pertama, menyebarkan informasi hoax, seperti menyebarkan informasi-informasi palsu, informasi-informasi tidak benar. Lalu yang kedua, ada ketergantungan pada sosial media. Banyak contoh dari teman-teman yang ketergantungan terhadap media sosial. Jika tidak menggunakan media sosial itu rasanya seperti kurang dan merasa tidak mengikuti zaman gitu. Lalu privasi yang terancam akibat dari ketergantungan pada media sosial tadi, mengakibatkan privasi pada seseorang itu menjadi terancam. Banyak orang yang menyalahgunakan keahliannya dalam mencari informasi itu digunakan justru untuk menipu atau melakukan suatu kejahatan. Lalu yang terakhir itu ada cyberbullying. Cyberbullying itu dapat terjadi karena akibat oknum-oknum yang tidak suka terhadap seseorang, yang mengakibatkan oknum ini itu mengujarkan kebenciannya kepada seseorang yang pada awalnya tidak melakukan suatu kesalahan begitu. Oke, lalu selanjutnya itu pemanfaatan media sosial di perkotaan. Pemerintah dan pelaku wisata menggunakan media sosial untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata dan UGM di daerah Yogyakarta. Ini terkhususnya di Yogyakarta ya. Jadi misalnya dengan membuat konten atau vlog dan memanfaatkan influencer di media sosial sehingga menarik atau mempermudah wisatawan untuk berlibur dan mengunjungi tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Baik, sekian
presentasi saya. Terima kasih.